Saudara, yang diungkapkan oleh Bapak Pendeta Daniel tadi, Markus pasal 2 dikatakan Yesus ada di Kapernaum, ada orang yang membawa orang lumpuh, dan ketika orang-orang membawa orang lumpuh naik atas membuka atap loteng, Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Atap terbuka, orang lumpuh di depan Yesus, dan Yesus menyembuhkan yang lumpuh. Silakan Pak Daniel. Ya, tadi saya kembali bahwa 4 orang ini berbeda. Pertama, perbedaan mereka dengan orang banyak, mereka punya komunitas yang punya visi membawa perubahan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ditangani. Yang kedua, mereka berbeda, pikiran mereka berbeda karena mereka tidak lebih mendahulukan kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Itulah ajaran Kristus. Dia katakan, aku datang, semua juga nabi datang. Tapi ada 2 hal perbedaannya. Bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ada kepedulian. Yang kedua bukan sekedar melayani, tapi berkorban. Banyak profesional sudah bekerja. Tapi saya melihat orang yang sukses, selain giat ulet bekerja, berani berkorban. Nah, inilah kelompok ini. Mereka tidak pikirkan pergumulan kebutuhan pribadi, tapi pergumulan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mereka berbeda dalam semangat dan tindakan. Itu berbeda. Kenapa? Ketika peluang terbuka Kristus datang di Kapernaum, ya, saudara bisa bayangkan bahwa orang-orang banyak itu berbondong-bondong datang kepada Kristus. Berpapasan di jalanan, 4 orang ini lawan arah. Tidak datang kepada Kristus, tapi ke rumah orang lumpuh. Pasti orang banyak bilang, mau kemana? Mereka tidak gugur. Mereka tidak terpengaruh. Ini yang saya katakan, semangat tindakan mereka berbeda. Mereka tahu prioritas. Semua orang yang berhasil di bawah kolong langit ini tahu prioritas. Dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Pak Johan bisa bayangkan, satu kampung Kapernaum berbondong-bondong lari ke satu titik rumah. Ini bertolak belakang. Apakah orang banyak tidak bicara, kamu mau kemana? Nah, ini berbeda ini semangat itu ya. Jadi mereka melihat tidak terpengaruh oleh banyak, tapi mereka memprioritaskan pergi menggotong orang sakit untuk dibawa kepada Kristus. Di sini sudah nampak jelas sekali perbedaannya. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, mereka berbeda. Kelompok ini tidak mudah putus asa, pemirsa terkasih. Ketika sampai di rumah itu tidak ada jalan. Orang penuh sampai depan pintu, sampai di luar halaman. Nampak lagi perbedaan, tidak putus asa. Mereka tidak katakan pada si lumpuh, oke, kami sudah peduli, kami sudah perhatikan, kami sudah berjuang. Tapi apa boleh buat, kelihatannya nasib hari ini kurang baik. Lumpuh engkau lihat sendiri tidak ada jalan. Jadi bagaimana kalau kita pulang saja? Enggak. Mereka tidak putus asa. Berarti mereka berjuang sampai. Iya, ketika tidak ada jalan, mereka tidak menyerah dan berbalik jalan pulang, putus asa. Pemirsa yang terkasih, putus asa itu bukan dari Tuhan. Itu ciri tipu daya iblis. Karena iblis tahu ketika kita tekun dan gigih, di situ ada kemuliaan, kemenangan, mujizat. Saya tidak putus asa waktu Tuhan izinkan saya cuci darah, Pak. Iya, saya dengar itu, Pak. Dan 28 orang, 29 bersama saya, semua rata-rata putus asa. Dan Pak Daniel cuci darah dan mengalami saat-saat yang menegangkan. Semua orang berdoa. Hampir 200 kali, terima kasih saya didoakan. Tapi berbicara ini semua karena kekuatan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau mau bicara dasar alasan untuk putus asa, pemirsa, waktu hampir 200 kali cuci darah, seharusnya sudah putus sebagai manusia. Iya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan tahu apa yang Tuhan sediakan, kita tidak putus asa. Kembali orang-orang ini berbeda karena mereka tidak putus asa. Dan yang selanjutnya, mereka berbeda karena mereka menempuh jalan yang berbeda. Tidak bisa lewat pintu, ya. Sama sekali tidak terpikir oleh orang lain jalannya mereka tempuh. Jendela pun tidak bisa. Mereka lewat atap. Ini jalan yang aneh. Cenderung tidak sopan. Seharusnya dimarah oleh Tuhan Yesus. Iya, ya, mereka menempuh jalan yang berbeda. Dan ketika mereka sepakat untuk menempuh jalan berbeda, kemampuan 4 orang ini
memberi keyakinan kepada lumpuh bahwa aman kami bawa ke atas. Ya. Karena orang lumpuh ini bisa berkata, kamu bawa saya dengan tempat tidur, ini lumpuh total ini. Ya. Iya, kalau sampai ke Kristus, kalau jatuh, saya sudah lumpuh kuadrat ini. Dan ada 4 orang ini bagaimana bisa memberi keyakinan bahwa kami jamin tidak akan terjadi apa-apa. Berarti si lumpuh pun imannya sedang diproses, diuji. Dipengaruhi oleh 4 orang ini. Tapi dia juga punya iman. Ya, inilah perbedaannya. 4 orang ini tidak terpengaruh orang banyak. Kekasih Kristus nggak usah terpengaruh orang banyak, terpengaruh dengan situasi kondisi krisis. Nggak perlu.